Berkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang mau terbuka terhadap firman Allah. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Merdeka. Merdeka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di minggu kedua bulan kebangsaan, dan hari ini kita akan berefleksi dari terang firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan tema rawat persatuan di tengah perbedaan. Bapak, Mama, Saudara, Tuhan itu cipta kita masing-masing unik. Tuhan cipta saudara dan saya masing-masing itu unik dan berbeda. Tidak ada yang sama seorang dengan yang lain. Bahkan anak kembar pun mimpinya bisa berbeda-beda. Karena itu, kalau kita tidak mengerti hal ini, maka akan muncullah banyak kericuhan di tengah perbedaan kita. Dari sananya Tuhan menciptakan kita berbeda. Lahir dalam keluarga yang berbeda, terkadang datang dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Tuhan itu unik, jadi tidak ada satu orang dan yang lain yang sama. Kita itu masterpiece, hanya satu-satunya. Jadi kalau besok lusa saudara dan saya tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada orang bisa ganti kita. Kita ya kita. Bapak Mama ya Bapak Mama, saya ya saya. Setelah meninggal, tidak ada yang bisa ganti kita. Ribuan tahun mungkin ada orang wajahnya persis, hampir sama. Padahal beda suku, beda agama. Tetapi itu bukan orangnya. Karena Tuhan itu sekali lagi cipta saudara dan saya berbeda. Nah, dari sinilah kita bisa mengerti bahwa karena kita berbeda, kadang-kadang kecenderungan kita juga beda-beda. Dari keluarga kita dibesarkan, akhirnya membentuk kita punya kejiwaan juga berbeda-beda. Ada orang yang cara pendekatan dengan orang lain seperti ini, ada orang yang seperti ini. Ada orang yang ketika menghadapi masalah dia langsung begitu seperti berteriak dunia mau kiamat. Tapi ada orang biasa saja masalah besar. Artinya bahwa kita semua berbeda dalam menjalani hidup ini. Dan itu harus dipahami baik-baik. Karena itu ketika kita mau menjadikan orang lain persis sama seperti diri kita, dari situ akan muncul banyak persoalan. Maka kepada jemaat di Efesus, walaupun Paulus melayani di sana cukup lama, 3 tahun. Jadi Paulus melayani paling lama itu di Efesus. Dia melayani 3 tahun, Timotius juga melayani di sana. Tapi ketika dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, saya mengambil bacaan saat ini, saya membagi secara cepat ya, dalam beberapa poin, ayat maksud saya. Paulus memulai dengan sebuah kerendahan hati. Poin yang pertama itu dia kasih tahu begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus langsung penegasan, saya ini punya hak sebagai gembala yang memimpin kalian selama 3 tahun di Efesus. Tapi sekarang saya dipenjara karena Injil. Nah, ini awal kerendahan hati supaya kita bersatu. Untuk kita bersatu di tengah perbedaan, masing-masing kita harus tahu siapa diri kita. Paulus itu dia punya kemampuan dan sebenarnya dia punya hak untuk bicara sesuatu yang tegas dan mungkin yang lebih daripada itu kepada jemaat di Efesus, karena itu adalah jemaat binaannya selama 3 tahun di sana. Tapi dia mulai dengan kasih tahu, saya ini orang di penjara. Saya ditahan karena firman Tuhan. Jadi dia kasih tahu, inilah keadaan saya. Karena itu kalau saya omong dengan teman-teman jemaat Tuhan yang ada di Efesus, saya tidak berdiri sebagai hakim. Saya mau berdiri sebagai sama-sama anak Tuhan. Sama-sama yang diurapi, sama-sama yang dilindungi, sama-sama memang hidup dan merasakan apa itu berkat dan anugerah Tuhan. Dan karena itu saya membagi beberapa pasal ini dalam beberapa catatan saja. Yang pertama saya mulai dari ayat 1 sampai 3. Supaya kita bisa rawat perbedaan ya. Kita rawat persatuan di tengah kita punya perbedaan. Langsung poinnya pada ayat 1 sampai 3 yang pertama tadi. Harus dimulai dengan rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati artinya orang itu tahu dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, tetapi dia mau duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Amin. Itu ya, kalau mau rawat
persatuan. Dia punya kemampuan dari kita, kan kita tahu dia lebih dari kita, tetapi dia duduk sama dengan kita, dia berdiri sama dengan kita, sehingga ketika dia berbicara kita tahu, oh, ini sahabat, ini saudara, ini kakak, ini adik. Dan itulah awal supaya kita jaga yang namanya kita perbedaan tapi kita tetap bersatu. Itu yang Paulus buat. Yang kedua, dalam masih ayat 1 sampai 3 ini dia kasih tahu, jadilah orang Kristen seperti jemaat di Efesus yang suratnya, mengendalikan diri dengan cara apa? Sabar dan lemah lembut. Ini penting. Kita sabar karena apa? Kita lemah lembut karena apa? Ini waktu orang lain yang mengalami pergumulan. Jadi kita mencoba memahami dia tanpa membenarkan yang kejahatan dosa yang dia buat. Kita memahami dia supaya kita bisa tolong dia keluar daripada dosa dan kejahatan. Jadi kita sabar dan kita lemah lembut. Tapi kita juga sabar dan lemah lembut karena apa? Karena kita tahu satu waktu kita juga pasti bisa buat salah. Satu waktu bisa saja roda berputar dan kita yang ada dalam posisi orang bersalah. Karena itu Tuhan Yesus bilang dalam salah satu aturan emas, apa yang kamu kehendaki orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lemah lembutlah, bersabarlah kepada orang yang buat salah dan jahat. Maksud saya yang mau dipulihkan. Karena satu waktu juga kita bisa ada dalam posisi orang bersalah. Dan pasti kita butuh orang berempati dengan kita. Dan Yesus selalu lakukan itu selama pelayanannya di dunia. Itu penting ya saudara. Dan berikut lagi kita mengenakan kasih, damai sejahtera. Itu obat bagi jiwa. Saudara, orang akan hancur hidup. Orang akan bisa saja mengakhiri hidup karena dia merasa tidak lagi ada damai sejahtera dan tidak lagi dikasihi. Orang akan melakukan apa saja bahkan dengan cara yang menurut kita paling menjengkelkan dan paling brutal. Karena sebenarnya dia mau berteriak, tolong kasihi saya, tolong hormati saya. Para psikolog telah membuktikan itu. Anak-anak muda bahkan orang-orang tua yang kelihatan hidupnya begitu ganjil-ganjil, begitu menjengkelkan kita, sebenarnya lagi pasang papan besar di dadanya, dan papan itu lagi tertulis seperti ini, tolong perhatikan saya, tolong kasihi saya. Dan karena dia tidak dapat itu, dia buat segala sesuatu supaya cari perhatian di luar sana. Bahasa orang Kupang bilang MPO, minta perhatian orang. Jadi ini orang-orang terluka sebenarnya. Ini orang-orang lagi hancur hidup, tetapi tidak tahu cara bagaimana menjalani hidup. Karena itu dia cari-cari perhatian. Silakan lihat dunia para selebriti, buat macam-macam aneh-aneh, ganjil-ganjil, supaya orang lihat mereka. Sebenarnya karena di hati kecil mereka tidak pernah merasa dikasih, tidak pernah merasa diterima, tidak pernah mengalami damai sejahtera. Amin. Dan itu penting ya. Jadi kita perlakukan orang lain seperti ingin Tuhan perlakukan kita. Itu poin pertama. Yang kedua, saya langsung loncat ayat 4 sampai 6. Dalam ayat ini Tuhan kasih tahu, yang pertama, kita ini semua berbeda tapi punya kesamaan. Kita punya kesamaan yang Tuhan kasih. Kesamaannya apa? Kita satu tubuh. Karena kita di gereja, amin ya. Satu tubuh, Bapak Mama, satu roh. Roh Tuhan mimpin kita. Satu kepala, itu Yesus Kristus. Satu baptisan ada di sini ya. Dan ayat 4 sampai 6 sebentar ada baptisan kudus. Karena itu Bapak Mama, benar di luar sana kita berbeda. Strata ekonomi, kelas dan seterusnya iya. Tapi ketika kita masuk di rumah Tuhan, Paulus ingatkan kita semua sama. Karena kita punya satu Tuhan, Roh Kudus yang sama, baptisan yang sama, dan pribadi Tritunggal yang sama yang mau membimbing saudara dan saya. Itulah mengapa dalam perjamuan kudus, kalau Bapak Mama mengalami itu dengan dalam hati, kenapa semua orang duduk dan menikmati roti yang sama, cawan minuman yang sama? Karena makasih tahu kita satu tubuh. Kalau tangan sakit, nanti kepala juga rasa sakit sebenarnya. Kalau satu terluka, sebenarnya semua terluka. Tidak mungkin, kata Paulus dalam analoginya, tiba-tiba kita potong kita pun jari, tiba-tiba kita mau jungkil kita punya mata, tiba-tiba kita mau potong kita punya telinga. Yang sakit ya kita sendiri. Gereja satu persekutuan yang hebat luar biasa, yang telah membuktikan dirinya selama ribuan tahun
tahun dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam rumah Tuhan semua orang dirangkul apapun jenis kehidupan yang dia jalani. Tadi nats pembimbing, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang jahat, bagi orang mengasihi dia dan yang menolak dia. Karena itu di gereja jenis apapun kehidupan kita, semua orang diterima dan diberi kesempatan untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Karena Tuhan kita sama, dia tidak pilih kasih, dia mengasihi setiap kita tanpa memandang kita ini seperti apa. Paulus kasih ingat itu kepada jemaat di Efesus. Kita sama, satu Tuhan, satu roh, satu baptisan di dalam berkat yang kekal dari Tuhan. Itu penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu semua terjadi ayat 7-10 saya simpulkan karena anugerah dari Tuhan dari atas. Kita hidup nih Bapak Mama karena Tuhan sudah hitung-hitung dengan kita. Kalau Tuhan hitung-hitung dengan kita sudah binasa. Makanya Paulus kasih ingat, anugerah itu adalah tentang dia yang dari sorga yang turun ke dalam dunia 7-10, dan dia yang sama yang naik ke sorga. Jadi kita punya Tuhan sama yang makasih tahu bahwa ada pengharapan di dalam kedatangannya, dan juga ada pengharapan ketika ia naik ke sorga. Kita ini 1 minggu ini benar-benar lelah secara spiritual. Karena keluarga-keluarga kita, keluarga Manu, Lakmau, Sekoni, keluarga Nale, Adutai, kita berpulang dan jujur, berapa hari ini hanya bunyi lonceng di pagi hari kami kaget. Tiap pagi bunyi lonceng, tiap pagi bunyi lonceng. Kita dikuras secara spiritual. Tetapi kalau kita percaya dan seharusnya percaya, Tuhan kita datang dari sorga, amin. Dia turun ke dunia, terus dia naik ke sorga supaya apa? Menyediakan tempat bagi kita. Nah ini kita punya pengharapan. Seharusnya masing-masing punya keyakinan di hati. Bagaimanapun baiknya dan indahnya hidup ini, saya harus merindukan dia yang datang dari sorga ke dunia, dia yang dari dunia juga naik ke sorga, untuk nanti saya bertemu dengan dia di sorga. Seharusnya ini tujuan terkekal, tujuan terbesar kita dalam hidup ini. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh harapan pada Tuhan, dan tidak setelah kita mati pada dunia di mana ada Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di bawah kolong langit ini. Jadi kita tujuan kekal sebenarnya ke surga. Salah satu anggota jemaat yang sudah sangat lansia, tempat kami melayani dahulu, kami tanya seperti ini, karena dia seorang pelayan yang berapa periode melayani dan aktif dalam berdoa di persekutuan doa. Saya tanya waktu sebelum berpulang, kalau opa tidak masuk surga bagaimana? Oh itu saya lalu berteriak betul, saya tidak mau, saya akan benar-benar berteriak menangis sejadi-jadinya. Dari dia penjawaban saya tahu kerinduan orang Kristen sebenarnya pada akhirnya bertemu Tuhan di surga, ya. Jadi sering-seringlah sebut dengan diri kita, kasih ingat, tempeleng kita mimpi, halo, bangun dong dari mimpi. Dunia ini indah, tetapi tujuan kekal kita itu tinggal bersama Tuhan di sorga. Ada amin? Itu. Jadi sering-sering tepuk kita punya pipi supaya kita bangun dari tidur. Dunia ini memang indah, keberhasilan, kesuksesan, teman, persahabatan, makan, minum, pesta, oh semua itu indah. Tetapi sering tepuklah pipi kita supaya kita sadar, one day kita harus berakhir, dan sorga itu tempat yang paling indah bagi kita. Yang berikut sekarang, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di gereja Tuhan, Tuhan tuh kasih masing-masing orang tanggung jawab berbeda. Di sini Paulus bilang, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Artinya, yang nanti kita akan lakukan itu di seluruh Gemit 2024. Masing-masing punya panggilan berbeda. Bapak, ibu ini, kakak, adik ini lebih cocok di penatua. Ini cocok di pengajar. Dan lewat doa Bapak Mama sudah buat itu toh. Bagus kan? Ini lebih cocok sebagai di UPP. Ini ada di bagian BP dan seterusnya. Karena kita masing-masing Tuhan mau pakai dan kita punya kemampuan. Tetapi Paulus kasih ingat, Tuhanlah yang memberi kita itu kepercayaan.
Ini penting. Jadi tidak bisa pendeta atau karena dia KMJ seperti saya bilang, oh saya lebih tinggi, tidak bisa. Kita sama. Ada gembala, ada nabi, ada pengajar. Tetapi Tuhan yang baik itu pakai kita semua. Tujuannya apa? Paulus bilang dalam ayat ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuan kita itu memperlengkapi umat dan memperlengkapi diri sendiri. Bukan hanya memperlengkapi umat, tapi juga perlengkapi diri. Karena itu Bapak Mama kami sering menyebut khotbah seperti ini di tiap minggu atau di ibadah rumah tangga itu pembinaan warga gereja. Kita saling belajar semua. Kita mau diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita mau ditegur oleh firman Tuhan, dan kita juga mau diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi tujuannya memperlengkapi. Semua orang ditolong untuk lebih baik. Jadi ketika dia belum datang ke gereja, beda hidupnya. Tapi ketika dia injak di gereja, dia mulai merasa, oh saya ditolong. Karena anak-anak Tuhan di sana mulai guru sekolah minggu, bahkan di UPP, Bapak Mama Penatua Diaken, Bapak Ibu Pendeta telah bantu kita supaya kita diperlengkapi, kita bisa sama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Dan tolong digarisbawahi, gereja bukan stadion tempat orang bermain sepak bola. Kalau orang main sepak bola di stadion itu, yang main 11 orang hek-hek di dalam situ. Tendang kiri kanan, makasih gol, kadang out, kadang-kadang penalti, segala macam. Lalu yang lainnya berpikir, oh itu kan mereka yang bermain di situ. Jadi yang lain kasih komentar di luar sana. Kasih gol. Lu sering main. Kalau beta masuk, itu jadi betul. Lu sering bisa. Aneh apa-apa, tapi masuk dulu ke dalam dan tahu betapa beratnya 11 orang itu melayani. Amin. Itu. Jadi gereja bukan stadion kau yang main hanya sorak-sorak. Baru lu sendiri bisa, lu enggak bisa begini. Masuk dulu ke dalam. Masuk ke dalam dan tahu ternyata berat. Dulu saya masih kecil SD, saya ke gereja Kota Kupang. Lihat Bapak Ibu Pendeta naik mimbar, saya bilang, jadi pendeta ini paling enak. 1 minggu 1 kali khotbah, terus kunjungi. Dan kebanyakan badannya gemuk-gemuk, bontak-bontak gitu. Karena makannya paling duluan. Lihat saya jadi molaf, ini saya bisa bahaya nih Mama. Ini saya bilang, ini lama-lama kau tempuang hanya beli baju celana buat bahaya, hanya beli buku nih. Ini gemuk-gemuk, anak-anak kecil bilang bontak-bontak. Ibu-ibu bilang montok-montok. Sama salah, betul kau sonde. Dia bilang, enak kan nenek mimbar. Nah setelah saya 20 tahun ada di Gemit, hanya Tuhan saya yang tahu. Tapi ingat dia cara deh hela nafas, hanya Tuhan saya yang tahu. Walaupun terlihat berat tapi kuknya enak dan bebannya ringan. Tepuk untuk Tuhan Yesus dong. Kenapa saya bilang demikian? Baru dalam minggu ini kita kehilangan kekasih-kekasih kita. Nah besok kan K3T mau ke Bali. Tadi kemarin waktu sudah lonceng lagi Oma meninggal, saya langsung berpikir begini tadi, aduh kok langsung meninggal betul-betul kami. Seperti ini tiket awal kami mau ke sana saya. Tapi saya langsung punya sesuatu dan saya omong sama Opa Nale, saya bilang gini, saya punya sesuatu yang begini. Terima kasih karena Tuhan kasih kesempatan saya, hambanya yang tidak berguna ini, menguburkan orang-orang terbaik yang ada di Gemit Betel Molafa. Saya bersyukur saya bisa melakukannya. Itu. Walaupun dalam rentetan waktu yang jamsa, secara fisik terkuras semua energi. Tapi terima kasih karena sebelum ke sana dapat kesempatan menguburkan orang-orang yang baik hati ini. Orang-orang yang punya dosa, saya tahu, tapi yang telah berkarya dalam nama Tuhan. Amin. Makanya jadi pendeta itu enaknya di situ pada akhirnya. Kotong ini dipakai Tuhan sebagai gembala, sebagai presbiter, diaken, UPP, guru sekolah minggu. Percayalah Tuhan lagi pakai kita untuk membawa jiwa-jiwa berharga pada kerajaannya. Jadi itu harus ditaruh baik-baik. Karena itu kalaupun ada salib, terima kasih. Walaupun kita kecewa, marah, sakit hati, lanjut terus karena Tuhan Yesus yang panggil botong. Ada amin. Itu dong. Dan yang amin kalau baru yang mau masuk bergabung, sudah siap diri, siap amin lebih dahsyat. Karena ada yang amin sudah mau selesai 2023, tapi ada yang baru mau masuk, aminnya bukan 1 kali. Amin, amin, amin. Ya. Jadi itu ya Bapak Mama, melayani Tuhan itu indah, betul atau tidak? Ya, indah sekali. Karena bukan tentang ketong, bukan tentang kita, dan ialah yang memberi tentang Tuhan. Pada bayangkan
Tuhan mengulurkan tangannya, lalu bilang, mari saudara, anakku, kita jadi sahabat, kita bekerja untuk membawa jiwa-jiwa ke sorga. Pernah bayangkan kita yang model begini, yang Tuhan ulurkan tangan dari sorga, terus membawa umat manusia yang berharga ini pada sorga? Itu hal yang paling hebat, luar biasa, dan ini tidak boleh dilupakan oleh gereja. Saya selalu menggarisbawahi, seperti apapun jemaat dan kita yang melayani, semua kita adalah intan-intan permata milik Tuhan. Memang kadang kotor lah, kadang jatuh di lumpur, kadang sebentar jatuh di tanah. Tidak apa-apa, kita tetap intan permata, karena itu tugas kita, memperlengkapi, membawa umat Tuhan datang pada Yesus, karena pada Dia ada pemulahan, ada pemulihan, perubahan, dan juga hidup yang baru. Itu yang harus dilakukan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya itu, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Ayub 42 mengatakan secara puitis, karena kitab Ayub masuk kitab puisi. Ya, Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung itu masuk kitab puisi. Maka dalam catatan Ayub pasal 42, Ayub bilang begini sesuai catatan Efesus ini. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Dulu hanya guru sekolah minggu yang ajar saya. Dulu 3 orang anak kekasih kita bilang, Bapak, Mama, orang tua Sarani yang bawa kami dibaptis. Setelah belasan tahun kami menjadi anak sekolah minggu, setelah belasan tahun kami belajar menjadi katekumen, setelah itu kami akan berdiri di kemudian hari untuk mengatakan, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Artinya mereka bertumbuh semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu kemarin saya tegaskan dalam penggembalaan baptisan kudus, jangan jadi gereja yang ganjil, berkelahi berdebat karena jenis baptisan. Itu Romo Mangun bilang sama kayak anak kecil, baku rampas es kerupuk, terus buka mata, intan berlian dicuri orang. Stop, ini tidak zamannya lagi bertengkar mana baptisan yang benar. Tidak zamannya lagi. Zaman sekarang pelihara jiwa-jiwa Tuhan, supaya jangan sampai hanya bicara berkelahi soal doktrin. Buka mata, iblis sudah tarik anak-anak muda kita dalam kesesatan yang lebih mengerikan, hidup yang hancur di luar sana. Karena itu baptisan, maka kasih tahu seperti itu. Bayangkan, sebentar ada 3 orang anak kekasih kita dan Bapak Samsul yang akan dibaptis. Hari ini 13 Agustus 2023, sejarah iman mereka. Kalau Tuhan berkenan, dan pasti kita doakan, 16 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian anak-anak ini bertumbuh tingkat jemaat dan menjadi berpendidikan di SMA atau Seltevel. Dengan itu dalam menjadi katekumen mereka belajar katekisasi. Setelah itu mereka disidi dalam catatan mengenal dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Nanti mereka sendiri yang mengaku, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Ini mujizat terbesar. Jadi kalau ada yang di luar sana bilang begini, digemit di gereja Protestan, gereja mainstream punya baptisan percik, itu kami tidak akui. Oh, lu lebih hebat dari Tuhan yang membimbing orang-orang ini belasan tahun. Amin. Kalau memang baptisan seperti ini tidak benar, berarti anak-anak ini dan sejarah membuktikan saudara dan saya tidak hidup sampai hari ini. Yesus saja bilang dengan sangat luar biasa, sehasta saja kamu tidak bisa memperpanjang usiamu. Bagaimana kamu bisa mengerti anugerah Tuhan dalam perjalanan seorang anak manusia? 17 tahun ketika dia dibaptis, setelah itu dia mengaku imannya. Maka kita mari berdoa, mensyukuri kalau anak-anak kita sebentar diberi diri untuk memberi diri, dibawa untuk dibaptis. Ini sebuah anugerah yang hebat dari sorga. Karena Tuhan yang akan menolong, memeteraikan cinta kasihnya, dan menyatakan kesetiaannya untuk membimbing anak-anak kita sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, saya loncat yang paling terakhir. 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Mari berkomitmen, jangan menjadi jemaat yang mudah diombang-ambingkan.
Seperti bunglon, kalau daunnya warna coklat jadi coklat, kalau hijau dia hijau, kalau kemerah-merahan dia juga kemerah-merahan. Iman itu jelas, jangan mau diombang-ambingkan. Orang tua, anak muda, kita semua mari berkomitmen belajar terus tentang Tuhan, supaya orang-orang ajaran-ajaran di luar sana tidak mudah menyesatkan kita. Ada seseorang bercerita baru-baru ketika saya diundang khotbah, dia bilang begini, di Kota Kupang ada satu gereja yang ada satu kelompok tertentu 55 kakak, bentuk semacam persekutuan, lalu angkat ini imam besar, ini namanya ini, jadi membuat seperti di perjanjian lama, ada hukum pentahiran, penyucian, segala macam. Aduh, zaman sudah modern, mau kembali ke 4000 tahun yang lalu. Yesus bilang kasih keringan beban yang enak, tapi dia tambah-tambah yang macam-macam. Harus pentahiran, ada imam besar, rumah itu disebut ada altarnya. Aduh, Yesus sudah menebus semua itu, tidak berlaku lagi bagi kita. Amin. Dia sudah menjadi imam besar, kenapa kita angkat diri lagi jadi imam besar? Ini karena apa? Mudah disesatkan. Kan pendeta-pendeta terkenal hari-hari ini ada yang berkhotbah Yesus bukan Tuhan. Bayangkan saja, Bapak Mama lihat dunia membawa kita kemana. Kan itu Paulus tegas mengatakan, jadilah jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Kristus, yang tidak harus minum susu selama-lamanya, tapi harus mengunyah makanan keras. Secara nasihat saya mau seperti ini. Di rumah gereja dalam ibadah ini paling khotbah paling mentok 1 jam kalau lama. Tapi berapa banyak jam Bapak Mama dan saya jalan di luar sana. Mari berdikari untuk belajar firman Tuhan. Amin. Belajar sendiri. Kalau ada sesuatu yang Bapak Mama dan saya temui dan menjadi kebingungan, tanya dengan hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, tanya, kita saling berdiskusi. Kita saling mengisi, saling memperlengkapi, supaya jangan sampai ajaran-ajaran yang sesat di luar sana menyusup masuk di hati kita, terus kita goyah dan akhirnya muncul banyak hal yang bisa saja menyakiti hati Tuhan. Itu pentingnya Bapak Mama menjaga persatuan. Daripadanya lah yang terakhir, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Daripadanya lah Kristus. Yang bisa mempersatukan saudara dan saya dalam gereja itu hanya Tuhan Yesus. Ego, kepentingan diri tidak bisa. Selama kita melihat pada Kristus, kita akan menerima anugerah yang sama. Dan sejarah mencatat perpecahan gereja di mana-mana hanya satu hal, orang tidak lagi melihat pada ialah kepala Kristus, tapi melihat pada dirinya. Ini pentingnya sayang semua. Lihatlah pada Kristus, pandang terus padanya, jangan toleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Itu penting. Pandang pada Yesus, jangan pandang orang lain. Pandang pada Dia, maka Dia akan kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Semakin kita memandang pada Kristus, kita akan semakin tahu kita bukan siapa-siapa, makanya kita jadi rendah hati. Dan anehnya, semakin kita memandang pada diri kita, Yesus tidak lagi siapa-siapa dalam hidup ini. Sekali lagi, pandanglah pada Kristus Yesus, dan kita akan sadar ternyata kita bukan siapa-siapa, hanya Kristus. Tapi pandanglah pada diri kita, dan Yesus akan menjadi bukan siapa-siapa lagi di dalam hidup. Bagaimanapun, pilihlah yang benar. Amin.